Perkenalkan, nama saya Juniati dengan NIM terakhir 830. Saya Fiana dengan NIM terakhir 827. Saya Husnul Hatimah dengan NIM terakhir 845. Saya Muhammad Farhan dengan NIM terakhir 833. Saya Anisulo dengan NIM terakhir 843. Saya Septiani dengan NIM terakhir 839. Pengertian memori. Pengertian memori secara umum adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan sifatnya mungkin saja sementara ataupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. 2. Manajemen memori. Manajemen memori adalah kegiatan mengelola memori komputer. Proses ini mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak bisa lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Komponen manajemen memori yaitu 1. Manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. 2. Manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Fungsi manajemen memori. 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Ada beberapa macam jenis memori, diantaranya 1. Memori kerja, yaitu RAM, ROM, dan change. 2. Memori pendukung, CD, floppy disk, hard disk. Main memori. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte, yang kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik yang apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Fungsi utama main memori adalah menyediakan akses cepat ke data, memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis instruksi dan data selama eksekusi program. Karakteristik dan keunggulan main memori. Yang pertama, main memori merupakan memori yang volatil, yang artinya kontennya hilang saat komputer dimatikan atau di restart. Yang kedua, memori utama memiliki kecepatan akses yang tinggi, memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengakses dan memanipulasi data. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi program yang akan dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM bersifat sementara. Ini artinya, setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan, lalu akan diisi data baru yang diperlukan saat komputer dihidupkan dan dipergunakan. Cara kerja memori RAM. Setiap bit data pada RAM disimpan pada sel memori yang terdiri dari kapasitor dan transistor. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik yang mempresentasikan nilai bit 1 atau 0. Sedangkan transistor berfungsi sebagai saklar yang dapat mengalirkan atau memutuskan aliran listrik pada kapasitor. Cara kinerja memori RAM. Kinerja RAM tergantung pada kecepatan clock dan kapasitas memori. Semakin tinggi kecepatan clock, semakin cepat akses ke data pada RAM. Semakin besar kapasitas memori, semakin banyak data yang dapat disimpan pada RAM. Ketika CPU membutuhkan akses ke data atau instruksi dari RAM, maka CPU mengirimkan alamat memori ke RAM untuk membaca atau menulis data. Read-only memory merupakan jenis memori atau disebut juga sebagai firmware yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Read-only memory pada komputer
disediakan oleh vendor komputer yang berisi program dan data. Yang kedua, cara kerja read-only memory adalah dengan menyimpan data secara permanen yang tidak dapat diubah atau dihapus oleh pengguna. Read-only memory berisi instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, cara kinerja read-only memory adalah dengan menggunakan sirkuit listrik untuk membaca data yang tersimpan di dalamnya. Read-only memory memiliki rangkaian pintu logika yang dirancang demikian rupa, sehingga ketika sinyal listrik diberi ke pintu logika, outputnya menghasilkan nilai binar yang mewakili data yang tersimpan di dalamnya. Proses ini memungkinkan sistem untuk mengakses dan menggunakan data yang ada di dalam read-only memory. Change memory berasal dari kata cache, sedangkan menurut istilah, change adalah tempat menyembunyikan atau tempat menyimpan sementara. Berdasarkan dari definisi tersebut, change memory adalah tempat menyimpan data sementara. Cara ini dimaksud untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada change memory tersebut. Sehingga apabila data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan dengan cepat. Change memory terletak antara register dan RAM atau memori utama, sehingga pemrosesan data tidak langsung mengacu pada memori utama. Adapun cara kerja memory change adalah dengan menyimpan data yang sering diakses oleh sistem di memori yang lebih cepat dan lebih dekat dengan CPU. Ketika CPU memerlukan data, maka ia akan mencari di dalam change terlebih dahulu. Jika data yang ditemukan di change, maka CPU dapat mengaksesnya lebih cepat daripada harus mengambil data dari memori utama. Adapun cara kinerja memory change adalah dengan menggunakan prinsip lokalitas, yaitu kecenderungan data yang baru saja diakses lagi dalam waktu dekat. Change memiliki beberapa level. Dengan level yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih kecil tetapi lebih cepat. Ketika CPU mencari data, change akan memeriksa level change yang lebih rendah terlebih dahulu, dan jika data tidak ditemukan di change, maka CPU akan mencari di level change yang lebih tinggi. Jika data yang ditemukan di change, CPU dapat mengaksesnya dengan cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari memori utama. Virtual memory. Virtual memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program, aplikasi maupun penyimpanan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Jadi, virtual memory adalah sebuah sistem yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder yaitu hard disk, seolah-olah ia menggunakannya sebagian dari memori internal atau utama. RAM fisik yang terpasang dalam sebuah sistem komputer. Sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan page file. Proses pemakaian virtual memory di Windows umumnya dapat dilihat di Task Manager. Beberapa manfaat dan keuntungan penggunaan memori virtual adalah sebagai berikut. 1. Berkurangnya proses input-output yang dibutuhkan atau lalu lintas input-output menjadi rendah. Kedua, ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori fisik. Yang ketiga, meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output dan memori. Yang keempat, memori virtual memungkinkan komputer menjalankan program-program yang lebih besar atau beberapa program secara simultan dengan menggunakan ruang penyimpanan tambahan pada hard disk. Yang kelima, memori virtual memberikan ilusi keberadaan memori yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi kebutuhan transfer data antara memori utama dan memori virtual. Yang keenam, memori virtual memungkinkan manajemen memori yang efisien dengan mengalokasikan ruang memori secara dinamis berdasarkan kebutuhan program atau proses yang berjalan. Ruang alamat pada virtual memory terdiri dari dua komponen, yaitu ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Yang pertama, ruang alamat logika. Ruang alamat logika adalah ruang alamat yang digunakan oleh program atau proses dalam sistem operasi.
Setiap program memiliki ruang alamat logika sendiri, dimulai dari 0 dan berakhir pada batas tertentu. Ruang alamat logika ini berhubungan dengan alamat yang digunakan oleh program saat melakukan operasi memori, seperti membaca atau menulis data. Yang kedua, ruang alamat fisik. Ruang alamat fisik adalah ruang yang terdapat pada memori fisik atau RAM. Ketika program berjalan, sistem operasi akan melakukan pemetaan antara ruang alamat logika dengan ruang alamat fisik. Pemetaan ini dilakukan untuk mengatur lokasi fisik dari setiap alamat logika yang digunakan oleh program. Dengan adanya pemetaan ini, program dapat mengakses data yang disimpan dalam memori fisik. Virtual memory pada Windows. Virtual memory pada Windows adalah fitur yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruang pada hard drive sebagai tambahan memori fisik saat memproses data yang melebihi kapasitas memori fisik yang tersedia di komputer. Cara kerja virtual memory pada Windows adalah dengan memindahkan data dari memori fisik ke ruang pada hard drive yang disebut sebagai file SYS. Ketika data tersebut dibutuhkan kembali, sistem operasi akan memindahkannya kembali ke memori fisik. Virtual memory pada Mac OS. Virtual memory pada Mac OS adalah fitur yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruang pada hard drive sebagai tambahan memori fisik saat memproses data yang melebihi kapasitas memori fisik yang tersedia di komputer. Cara kerja virtual memory pada Mac OS adalah dengan membuat file swap pada hard drive yang disebut sebagai file swap file. Ketika memori fisik penuh, data akan dipindahkan ke file swap file dan dipanggil ketika dibutuhkan. Virtual memory pada Linux. Virtual memory pada Linux juga memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan ruang pada hard drive sebagai tambahan memori fisik. Cara kerja virtual memory pada Linux mirip dengan cara pada Windows. Data akan dipindahkan dari memori fisik ke file swap pada hard drive ketika memori fisik penuh dan dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Yang pertama, overlay. Program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dimuat memori. Jika memori terlalu kecil untuk menampung seluruh sekaligus, overlay disimpan pada disk dan dikeluarmasukkan ke memori oleh sistem operasi. Yang kedua, pegging. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori. Pegging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan index register, base register, dan lain-lain. Yang ketiga, table peg. Alamat virtual dibagi menjadi dua bagian, yaitu nomor peg atau bit-bit awal, offset atau bit-bit akhir. Secara matematis, tabel peg merupakan fungsi dengan nomor page sebagai argumen dan nomor frame sebagai hasil. Yang terakhir, memori asosiatif. Memori asosiatif untuk mempercepat pegging. Bagian referensi memori yang dapat dipenuhi dengan memori asosiatif disebut hit ratio. Makin tinggi hit ratio, makin baik performance manajemen memori khususnya dan komputer umumnya. Interaksi dan peran penting antara main memory dan virtual memory adalah dengan melakukan swapping data. Ketika program membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di memori utama, sistem operasi akan mentransfer sebagai data yang tidak aktif dari memori utama ke memori virtual, sehingga memberikan ruang untuk data yang lebih aktif. Proses ini disebut swapping data. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000
jatuh hati.